Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu kesehatan dengan materi kesehatan lingkungan dengan dosen pengampu Endang Wahyuni MSN. Materi di atas akan dipresentasikan oleh kelompok kami yang beranggotakan 1. Intang Aulia, 2. Jajuli Ma'ruf, 3. Kurnia Dewi, 4. Laila Mustaniroh, 5. Lailatul Hasanah, 6. Lutfiyah Kisti Awalin. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal, yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Ada 3 pengertian yang dikemukakan para ahli tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama oleh Slamet Riyadi. Ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya untuk mencapai keseimbangan ekologi dan bertujuan untuk membina dan meningkatkan derajat maupun kehidupan sehat dan optimal. Yang kedua, menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi dan dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Yang ketiga, menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Dapat disimpulkan, kesehatan lingkungan itu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Jadi, kesehatan lingkungan itu merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Syarat-syarat lingkungan sehat. 1. Keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut mati. Kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat zat yang diperlukan oleh tubuh, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya karbon dioksida. 3. Keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. 4. Suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Cara untuk menjaga kesehatan lingkungan yang bisa kita lakukan yaitu dengan berbagai macam cara. Yang pertama, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan rumah. Hal ini karena yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan juga halaman rumah. Karena dengan kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan juga halaman rumah, membuat kita menjadi terbiasa untuk membersihkan lingkungan yang lainnya. Menjaga kebersihan rumah bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti merapikan kamar tidur, menyapu dan mengepel lantai, mencuci baju, mencuci piring, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Cara yang berikutnya yaitu dengan tidak mencemari air dengan membuang limbah ataupun sampah di sungai. Hal ini diakibatkan karena penyebab dan dampak pencemaran air oleh limbah ataupun sungai di pemukiman sudah menjadi dampak yang paling terlihat terutama di masyarakat perkotaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan karena kendaraan bermotor bisa dibilang menjadi penyebab tingginya tingkat polusi udara ataupun pencemaran udara. Gas buah yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tentunya memberikan kontribusi akan buruknya kondisi udara saat ini. Terlebih lagi ketika sedang macet melanda, buruknya kondisi udara akan semakin lebih parah. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang menyatakan bahwa polusi dihasilkan oleh kendaraan yang sedang diam lebih buruk daripada kendaraan yang sedang bergerak. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita mulai mempertimbangkan lagi penggunaan kendaraan bermotor ketika beraktivitas agar kondisi udara saat ini lebih ramah lingkungan. Selain agar terhindar dari kemacetan, juga dapat membantu mengurangi polusi udara. Selanjutnya yaitu mengolah tanah sebagaimana mestinya. Hal ini berarti kita harus memperlakukan dan memanfaatkan tanah secara bijaksana, dengan tidak mencemarkan tanah dengan bahan kimia. Yang kelima yaitu dengan menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Hal ini memiliki berbagai manfaat seperti menghasilkan oksigen untuk bernafas. Tak cuma itu, pohon juga membantu menyerap gas, polutan, serta menyaring udara kotor. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. 1. Mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon, zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat tidak langsung zat CO2 atau karbon yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka, sampah organik dapat dibersihkan dengan membubur dalam sampah organik tersebut. Contoh, sampah organik yaitu 1. Daun-daun tumbuhan, 2. Ranting-ranting tumbuhan, 3. Akar-akar tumbuhan. B. Membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat dihancurkan atau dimakan oleh zat organik dengan sendirinya. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air minum, 2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, 3. Pembuangan sampah padat, 4. Pengendalian vektor, 5. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, 6. Higiene makanan termasuk higiene susu, 7. Pengendalian pencemaran udara, 8. Pengendalian radiasi, 9. Kesehatan kerja, 10. Pengendalian kebisingan, 11. Perumahan dan pemukiman, 12. Aspek casing dan transportasi udara, 13. Perencanaan daerah dan perkotaan, 14. Pencegahan kecelakaan, 15. Rekreasi umum dan pariwisata, 16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan pandemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk, 17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.
Masalah kesehatan lingkungan. 1. Urbanisasi penduduk. Terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. 2. Tempat pembuangan sampah. Di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping tanpa ada pengelolaan yang lebih lanjut. 3. Penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih. Ada PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan. Selebihnya menggunakan sumur atau air lain. 4. Pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar, akibat gas buangan kendaraan bermotor. 5. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah cair, baik yang berasal dari rumah tangga dan industri, dibuang langsung ke sungai-sungai. Akibatnya, kualitas air sungai menurun. 6. Bencana alam atau pengungsian, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.